Halo Scorpio, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Yang pertama di sini ada super new moon di Gemini ya, kemarin tanggal 14 sampai 15 Juni. Ini memang sudah lewat teman-teman, tapi energinya masih bisa kita rasakan sampai 1 atau 2 minggu ke depan kok. Jadi tidak perlu khawatir. Intinya di sini new moon di sini adalah super new moon di sini adalah letak bulan di mana dia jaraknya paling dekat dengan bumi. Gitu. Jadi energinya itu sangat besar dan nanti pun terlihat di langit pun bulan pun juga akan terlihat di ufuk timur itu ketika dia terbit itu juga cukup besar gitu ya. Dan new moon di sini adalah satu titik bersama matahari ya di konstelasi Gemini. Jadi semua hal yang terkait aspek-aspek intelektual, komunikasi, kerjasama, data-data gitu ya itu akan dimunculkan ke permukaan gitu ya. Efeknya kita semakin terdorong untuk memanifestasikan proyek-proyek baru kita yang sudah kita susun dari minggu-minggu yang lalu gitu ya, finalisasikannya ya, apapun itu rencananya, apapun itu strateginya gitu ya. Lalu kita semakin terdorong untuk menjalin banyak kerjasama dengan orang-orang yang mungkin mendukung untuk kesuksesan proyek baru tersebut ya. Dan di sini ide-ide segar banyak bermunculan, pembicaraan-pembicaraan akan terasa fluid sekali ya, terasa ringan sekali, ide-ide kreatif muncul gitu ya. Nah, uniknya teman-teman, proyek yang baru di sini itu agak sedikit terpengaruh dengan energi Venus Leo, Venus di Leo yang trine bersama Uranus di Gemini. Di sini ya, intinya di sini adalah berani tampil di publik dengan sisi otentik dari diri kalian gitu ya. Jadi intinya di sini waktu yang bagus sekali bagi teman-teman Scorpio di sini yang merupakan seorang konten kreator ya atau marketer gitu ya, apapun itu produknya yang dimarketingkan ya gitu ya. Di sini waktu yang bagus juga untuk publishing apa yang sudah kalian rencanakan, mengkampanyekan apa yang sudah kalian atur strateginya di minggu lalu ya. Lalu kemudian shadow-nya di sini, negatifnya di sini adalah information overload teman-teman Scorpio ya. Jadi karena Gemini di sini adalah pusat data dan informasi dan komunikasi gitu ya. Semua informasi itu bisa masuk dalam kurun waktu singkat ke otak kita itu dan kita akan menjadi overload dan menjadi kurang fokus dengan adanya rencana yang akan kita laksanakan di minggu ini gitu ya. Jadi intinya jangan tergoda ya teman-teman Scorpio di sini ya. Dan jangan tergoda juga untuk menjanjikan sesuatu yang sifatnya muluk-muluk ya. Kampanye marketing boleh tapi stay in the corridor of safety gitu ya, stay in the corridor of realitas gitu ya. Yang realistis saja intinya ya. Oke, untuk yang kedua di sini Venus di Leo yang trine bersama planet Neptune di Aries, lalu kemudian mereka berdua berlawanan dengan Pluto yang sedang retrograde di Aquarius ya, agak sedikit jelimet ya, agak sedikit rumit. Ini terjadi di 17 Juni di hari Rabu ya. Intinya adalah Pluto yang sedang retrograde di Aquarius di sini meskipun in opposition ya, meskipun berlawanan itu tidak memberikan sebuah halangan teman-teman. Justru malah menjadi sebuah petunjuk bagi kita bahwa apapun cita-cita yang kita inginkan, yang kita ingin capai gitu ya, usahakan itu adalah cita-cita yang datang dari dalam diri sendiri dan merupakan sebagai perwujudan otentik, hal yang otentik atau hal yang original dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi semakin kita otentik dengan apapun ide-ide kita yang kita tuangkan dalam proyek baru tersebut ya, itu kita akan semakin mudah untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini Chiron, Wounded Healer atau Wounded Warrior ya, masuk di Taurus pada 19 Juni yaitu pada hari Jumat ya, mendekati akhir minggu. Long story short, Chiron di sini adalah makhluk mitologi ya di zaman lalu gitu ya, di mana dia sudah mengalami banyak siksaan, tapi dari situ dia menggunakan pengalaman-pengalamannya untuk menyembuhkan dirinya dan sesama gitu ya. Jadi intinya di sini kita diminta untuk berfokus pada energi penyembuhan diri. Apa yang disembuhkan adalah energi terkait Taurus. Taurus yaitu stabilitas gitu ya, stabilitas finansial, stabilitas hubungan, stabilitas pekerjaan, apapun itu ya, self worth
gitu ya. Jadi kecemasan-kecemasan lama yang mengganggu adanya stabilitas kita itu akan dimunculkan kembali oleh semesta, gitu ya. Tapi dimunculkannya di sini bukan untuk mengganggu kita, tapi untuk kita sadari dan untuk kita sembuhkan dan untuk kita hilangkan, gitu ya. Bahwa kecemasan-kecemasan itu seharusnya tidak menguasai kita, gitu ya. Kita memiliki kemampuan yang jauh daripada kecemasan-kecemasan tersebut ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga di sini matahari masuk di Cancer ya. Ini Cancer season tanggal 21 Juni nanti ya. Di sini terjadi summer solstice ya, di mana matahari di sini berada di titik puncaknya dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi semua yang disentuh matahari di sini akan diterangkan gitu ya, akan diperjelas, akan diungkap ke permukaan gitu ya. Dan apa yang diterangkan di sini atau yang diungkap ke permukaan adalah energi Cancer ya. Energi Cancer di sini adalah energi family oriented energi gitu ya. Jadi kita akan lebih berfokus pada keluarga, keamanan emosional, terus kemudian menghilangkan sedikit terkait logika dan lebih pada mengedepankan intuisi dan feeling gitu ya. Jadi kita di sini akan merasakan jauh lebih damai, waktu yang baik untuk self care, energinya tenang teman-teman ya. Dan ini merawat circle-circle terdekat kita ya, baik sekali ya waktunya ya. Apapun itu ya, dengan saudara, teman, keluarga, anak, pasangan gitu ya. Dan di sini kita juga memperbaiki yang namanya batasan personal gitu ya, personal boundaries, di mana intinya di awal minggu ya kita sudah dibombardir dengan adanya energi new moon di Gemini ya, dan kemudian semakin mendekati akhir minggu kita semakin ditarik oleh semesta untuk mengedepankan intuisi kita, mengedepankan emosional kita dengan adanya kita mulai masuk di Cancer di hari Minggu ya. Itu oke. Itu untuk pergerakan planet minggu ini ya teman-teman ya. Mari tapping untuk masuk ke energi Scorpio di sini. Mohon bantuan semesta, tapping into Scorpio energi di sini. Mohon bantuan semesta, satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Scorpio pada minggu ini. Oke, terima kasih. Vibes teman-teman Scorpio di sini, Six Chakra, Archangel Metatron. Jadi ya, semakin mendekati ke Cancer season ya, kita semakin dipanggil untuk menggunakan mata ketiga kita ya, intuisi kita ya, dengan adanya Archangel Metatron di sini ya, Six Chakra. Mungkin kalian di sini teman-teman mungkin bisa menggunakan apa ya, kegiatan-kegiatan spiritual seperti meditasi, lalu kemudian mendengarkan solfeggio frekuensi atau apapun itu kegiatannya yang bisa memperkuat six chakra, chakra ke-6 ya, chakra mata ketiga di sini ya. Dan ini dinaungi oleh Archangel Metatron sendiri gitu ya. Ya, saya merasakan di sini adanya energi The High Priestess gitu ya, The Moon gitu ya, dengan adanya six chakra di sini ya. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Scorpio di sini ya. Bagaimana situasi teman-teman Scorpio minggu ini semesta kaitannya dengan adanya energi mata ketiga di sini ya, Six Chakra atau Archangel Metatron dalam naungannya. Oke. Terima kasih semesta. Situasi teman-teman Scorpio di minggu ini adalah divine feminine energi ya. Kalian seperti tapping into divine feminine energi kalian ya, dengan adanya The High Priestess, The Empress gitu ya. Kembali lagi di sini ada energi Queen of Cups gitu ya. Sangat kuat sekali ya dengan adanya divine feminine energi ya. Queen of Cups, Queen of Wands, Queen of Pentacles, dan Queen of Swords gitu ya. Ya, saya merasakan adanya energi The Empress yang sangat kuat sekali ya. Empress atau High Priestess di sini ya. Jadi kalian seperti tapping into divine feminine energi kalian gitu ya. Kembali lagi teman-teman ya, di setiap diri kita baik apapun gendernya ya, laki atau perempuan, itu ada sisi feminin dan maskulin. Jadi bagi teman-teman laki-laki di sini yang menonton ini, bisa jadi juga kalian tapping into feminine energi kalian ya, menjadi divine feminine energi di sini ya. Feminin energi di sini lebih pada energi yang sifatnya nurturing, lalu kemudian intinya lembut gitu ya, intuitif, emosional gitu ya.
Itu dengan adanya divine feminine terkait perasaan, feelings gitu ya, terkait contemplation, intuition, mata ketiga gitu ya, itu jelas sekali ya divine feminine di sini ya. Jadi kita semakin diperkuat gitu ya. Itu mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Oke, mohon bantuan semesta. 3 energi untuk teman-teman Scorpio di sini yang sedang tapping into their divine feminine energy di sini. Oke, terima kasih semesta. Kartu pertama kalian mendapatkan Six of Pentacles, lalu kemudian The Chariot, Cancer energi, lalu kemudian Seven of Pentacles. Oke, bottom of the deck, The Strength, Leo energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck, The Strength di sini, kalian seperti itu deh ya, tapping into energi kalian ya, kaitannya dengan divine feminine energi di sini ya. Kembali lagi di sini juga digambarkan oleh seorang perempuan dengan menggunakan jubah putih ya. Jubah putih di sini adalah urusannya dengan clarity ya, urusannya dengan purity, kemurnian gitu ya. Kemudian perempuan ini ada simbol divinity-nya ya, infinity-nya ya di sini ya. Bahwa intinya di sini adalah wisdom gitu ya. Segala hal itu sudah ada dalam diri kalian, sudah tertanam dalam diri kalian. Bisa jadi ini dalam bentuk divine feminine kalian ya, dan kalian tapping into energi itu, dan kalian memperkuat inner fortitude kalian ya, gitu ya, inner feelings kalian, inner mental gitu ya, mental baja gitu ya, dan kalian sepertinya diperkuat untuk melihat dengan menggunakan mata ketiga kalian. Kalian seperti merasakan sesuatu di sini ya, dengan adanya energi the strength di sini ya, kekuatan yang luar biasa gitu ya. Di masa lalu energi pertama ada energi Six of Pentacles ya. Bisa jadi energi ini adalah pemberian semesta sendiri ya di masa lalu ya. Pemberian semesta sendiri di masa lalu, dengan adanya Six of Pentacles ini adalah gift dari semesta untuk kalian teman-teman Scorpio di sini, untuk menggunakan mata ketiga kalian dengan lebih kuat dan lebih jelas gitu ya. Atau bisa jadi di masa lalu di sini kalian seperti memilah-milah ya. Kembali lagi Six of Pentacles di sini adalah give and take energi ya. Ini adalah reciprocal energi, di mana kalian di sini baru akan mengeluarkan energi ketika kalian menyadari bahwa kalian akan menerima energi apa nantinya ya. Gitu ya. Dengan adanya Six of Pentacles ini adalah energi pilah-pilah ya di masa lalu ya. Kalian seperti memilih-milih sesuatu di sini untuk siapa energi kalian diberikan gitu ya, dengan adanya energi Six of Pentacles di masa lalu. Lalu kemudian di masa sekarang Cancer energi ya, kalian bergerak untuk menang ya. Kalian bergerak untuk keluar, untuk mempraktekkan apapun ini gift yang diberikan oleh semesta pada kalian ya, atau kalian di sini bergerak maju ke depan dengan confidence gitu ya, dengan apapun ini keputusan kalian di masa lalu, di mana kalian memilah-milah untuk siapa energi kalian diberikan gitu ya, dengan adanya energi the chariot di sini ya, kalian move on. Kalian seperti tidak peduli dengan seseorang yang tidak memperoleh energi dari kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian di sini di masa yang akan datang ada energi Seven of Pentacles. Kalian kemudian menganalisa kembali ya, kira-kira apa efeknya, apa dampaknya bagi saya gitu ya, dengan adanya saya di masa lalu di sini memilah-milah energi saya. Jadi tidak semuanya saya berikan kepada orang gitu ya. Saya lebih memilah-milah, saya menggunakan mata ketiga saya untuk melihat apakah orang ini memang benar-benar tulus dan layak untuk menerima energi saya gitu ya, dengan adanya Seven of Pentacles di sini ya. Itu is the juice worth to squeeze gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Scorpio. Energi
Six of Pentacles, the Chariot, dan Seven of Pentacles. Oke, untuk yang pertama, energi Six of Pentacles. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Six of Pentacles. Oke, Six of Pentacles diklarifikasi dengan Knight of Swords, ya, Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian Page of Wands. Lalu kemudian Five of Swords. Ya, Page of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius ya. Knight of Swords di sini Aquarius, Libra, Gemini energi. Ya, oke. Bottom of the deck is of Pentacles, Taurus, Virgo, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn energi ya, dengan adanya Ace of Pentacles. Sini ya. Oke, di masa lalu kalian seperti menemukan atau mendapatkan sebuah rezeki ya dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Terus akhirnya kalian di sini memilah-milah ya. Memilah-milah siapa yang layak untuk kalian bantu gitu ya secara material gitu ya, karena kalian sudah mendapatkan energi di masa lalu, energi material yang sangat sukses sekali di masa lalu ya. Itu. Lalu kemudian diklarifikasi dengan Knight of Swords, Page of Wands, dan Five of Swords gitu ya. Knight of Swords di sini adalah sebuah energi misi ya, misi untuk kejelasan ke depan gitu ya, kejelasan ke depan terkait sesuatu yang membuat kalian passionate di sini ya, dengan adanya Page of Wands di sini ya. Jadi kalian di sini seperti di masa lalu itu intinya seperti ya, mohon maaf, kekanak-kanakan gitu. Dalam artian di sini ya kembali lagi ya, kalian seperti ada immature energi ya dengan adanya energi Page of Wands di sini ya. Dan kalian saya merasakan adanya energi seperti ini loh. Ada seorang anak gitu ya, seorang anak ini diberikan banyak mainan, dibelikan banyak mainan oleh orang tuanya gitu ya. Lalu kemudian di sini kalian seperti memilih-milih teman gitu ya, memilih-milih teman mana yang istilahnya kalian sukai di sini ya. Kalau misalnya kalian menyukai si A gitu ya, maka kalian akan lebih banyak memberikan atau meminjamkan mainan kalian kepada si A gitu ya. Kalau kalian tidak suka kepada si B gitu ya, ya kalian akan tidak rela untuk memberikan mainan itu kepada si B gitu ya. Bahkan kalau ketika si B pun merengek-rengek pada kalian atau istilahnya marah-marah pada kalian tidak peduli ya. Kalian malah intinya di sini malah marah balik gitu ya. Intinya energi suka-suka gue gitu ya. Dengan adanya 3 kartu ini saya merasakan energi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Scorpio di sini ya. Oke. Lalu kemudian The Chariot di sini ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk The Chariot energi di masa kini. Oke, The Chariot di sini diklarifikasi dengan Wheel of Fortune, ya, Jupiter energi, Sagittarius energi ya. Lalu kemudian Ace of Cups, nice. Lalu kemudian The World, ya, finishing energi ya. Kalian seperti menyelesaikan sesuatu di sini ya. Bottom of the deck, Seven of Wands. Ya, dengan adanya Seven of Wands di sini ya. Ya, kalian seperti tidak mempedulikan tuduhan-tuduhan orang atau apapun itu yang mendekat kepada kalian gitu ya. Jadi intinya
Ya, kalian di sini saya rasakan dengan adanya energi Seven of Wands di sini kalian tidak mempedulikan banyaknya orang yang menghubungi kalian gitu ya. Intinya yang meminta energi kalian di sini ya, kalian lebih memilih untuk pergi di sini ya, untuk fokus pada kemenangan kalian gitu ya. Dengan adanya Seven of Wands bottom of the deck yang mengklarifikasi energi The Chariot di sini ya. Lalu kemudian The Chariot di sini dengan adanya Wheel of Fortune, Ace of Cups dan The World di sini ya. Jadi intinya kalian dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya, kalian mencoba peruntungan kalian gitu ya. Kalian mencoba keluar gitu ya, keluar dari circle kalian gitu ya, mencoba peruntungan kalian dengan menjadi entah apapun itu ya, pekerjaannya ya di luar sana ya. Itu saya merasakan adanya energi sebuah, ya kalian seperti meninggalkan circle lama kalian gitu ya, lalu kemudian kalian di sini uh, berusaha untuk mencari circle yang baru gitu ya, dengan adanya The Chariot di sini ya. Dan itu kalian seperti apa ya, gambling gitu ya, bermain keberuntungan di situ ya, dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya. Dan di situ nanti kalian mendapatkan seseorang ya, mendapatkan seseorang dengan adanya Ace of Cups di sini ya, seseorang yang mungkin menarik perhatian kalian ya. Lalu kemudian dengan adanya The World di sini ya, kalian melepaskan dunia yang lama itu ya, dengan adanya kalian masuk di komunitas yang baru di sini ya, dengan dunia kerja yang baru atau dunia apapun itu yang baru ya, dengan adanya energi The World di sini ya. Itu bisa jadi juga ya kalian seperti memasrahkan pada semesta ya, dengan adanya Wheel of Fortune, Ace of Cups dan The World di sini itu kalian memasrahkan pada semesta dan berfokus pada diri kalian sendiri gitu ya, kalian menyayangi diri kalian sendiri dan kalian melepaskan semua beban kehidupan gitu ya, dengan adanya The World di situ ya, kalian melangkah ke kehidupan yang baru gitu ya, dengan adanya energi The World gitu ya. Itu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi Seven of Pentacles di sini. Oke, Seven of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Nine of Wands, Chiron energi ya, Wounded Warrior energi. Lalu kemudian Two of Swords. Lalu kemudian Six of Swords. Bottom of the deck, King of Wands. Ya, dengan bottom of the deck King of Wands di sini ya, bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. King of Wands di sini adalah seorang entrepreneur energi ya. Jadi kalian di sini seperti memanfaatkan energi api kalian ya, dengan adanya King of Wands gitu ya. Kalian seperti entrepreneur energi, kalian memberanikan diri untuk keluar gitu ya, memberanikan diri untuk membawa siapapun ini atau membawa diri kalian ini untuk bergerak ke arah yang lebih damai gitu ya, dengan adanya Nine of Wands, Two of Swords dan Six of Swords di sini ya. Apalagi Nine of Wands di sini kalian seperti tadi ya, ada energi sebuah mempertahankan sesuatu gitu ya. Jadi kalian di sini seperti apa ya, energinya itu seperti kalian tuh diikuti oleh banyak energi di masa lalu yang menggantungkan dirinya kepada kalian gitu ya, dengan adanya energi Nine of Wands dan tadi adanya Seven of Wands tadi ya. Dan kalian di sini seperti berusaha mati-matian gitu ya untuk mempertahankan itu, untuk intinya lari dari situ gitu ya. Dan energi Two of Wands di sini ya,
Kembali lagi orang ini menutup mata ya. Uniknya di sini selalu menutup mata. Lalu kemudian Ace of Cups. Di sini atas kepalanya ada simbol, ada energi yang mengitari kepalanya ini ya. Itu di energi masa kini ya. Lalu tadi mengklarifikasi energi bottom of the deck-nya, clarifier utama di sini adalah ada simbol infinity gitu ya. Jadi intinya di sini saya merasakan teman-teman ya, bahwa teman-teman di sini diminta untuk ya tadi ya, memanfaatkan six chakra kalian ya, intuisi kalian gitu ya. Memanfaatkan intuisi kalian. Kembali lagi orang ini dengan mata tertutup ya, dia berusaha untuk melempar pisau ini ke titik yang sama gitu ya. Lalu kemudian dengan ada six of swords di sini ya, kalian bergerak ya, bergerak secara sembunyi-sembunyi gitu ya, dengan tidak tampak orang lain gitu ya, untuk bergerak ke arah yang jauh lebih damai menurut kalian gitu ya. Ya karena kalian sudah lelah ya di masa lalu dengan adanya dunia lama di sini ya, lalu kalian tapping into divine feminine energi kalian di sini ya, lalu menggunakan mata cakra mata ketiga kalian ya untuk membimbing kalian maju ke depan dengan adanya energi King of Wands tadi ya, itu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait teman-teman Scorpio di sini yang masuk dalam atau tapping into divine feminine energinya untuk bisa pergi ke suatu tempat yang jauh lebih damai sehingga dia bisa meninggalkan apapun ini yang menyakitkan di masa lalu ya, yang terlalu menggantungkan hidupnya pada hidup teman-teman Scorpio di sini. Oke, saran semesta yang pertama adalah The Devil. Lalu kemudian Three of Cups. Lalu kemudian Five of Wands. Bottom of the deck, Four of Wands. Jadi dengan adanya bottom of the deck, Four of Wands di sini adalah ya kalian seperti sudah in finish ya, berada di ambang garis finish gitu ya, dengan adanya Four of Wands di sini ya. Dan Four of Wands di sini adalah bisa juga adalah stabilisasi energi ya. Semesta seperti meminta kalian untuk menstabilkan energi kalian gitu ya, berfokus pada divine feminine kalian ya, fokus pada emosional kalian dan cakra ketiga kalian ya. Dengan adanya energi Four of Wands di sini ya. Jadi kalian seperti ya, seperti mendapatkan sebuah establishment di sini ya, dan itu adalah pemberian dari semesta sendiri gitu ya. Itu dengan adanya energi Four of Wands di sini. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa yang pertama adalah energi The Devil ya, Capricorn energi ya, bisa jadi nanti ada kaitannya dengan full moon yang berikutnya ya. Saya merasakan ada full moon di Capricorn nanti tanggal 24-25 Juni di situ ya. Itu nanti mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa itu ya. Kita lihat saja nanti ya. Lalu kemudian energi The Devil di sini adalah energi ikatan atau energi ambisi ya, teman-teman ya. Jadi di sini intinya adalah semesta seperti ya, seperti mengajak kalian ya, seperti mengajak kalian untuk bersama-sama gitu ya, kolaborasi gitu ya, untuk mencapai apapun itu yang kalian inginkan gitu ya. Dengan adanya tiga energi ini saya lebih menangkapnya ini bukan sebuah ikatan ya, tapi lebih pada ajakan untuk maju gitu ya, ambisi atau istilahnya ego atau drive. Jadi semesta seperti memunculkan drive atau ego di dalam diri kalian itu untuk berkolaborasi dengan seseorang di sini ya, untuk mencapai sesuatu gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Itu oke. Oke, saya menjadi agak sedikit curious ya. Kalau boleh tahu semesta berkolaborasi dengan siapa di sini? Three of Cups di sini kaitannya dengan apa? Oke,
Three of Cups di sini diklarifikasi dengan Three of Swords, lalu kemudian The Empress, lalu kemudian The Stars. Ya, bottom of the deck Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini menganalisa kembali ya, menganalisa kembali semesta di sini seperti menganalisa kembali apa yang mestinya, apa yang kalian punya ya, apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu, gitu ya. Dengan adanya energi Seven of Pentacles di sini ya, ini ada kaitannya dengan sakit hati, gitu ya, sakit hati. Dan The Empress di sini adalah orang yang very nurturing gitu ya. Ini adalah energi Venus energi di sini ya. The Empress di sini ini adalah energi Taurus Libra energi ya, dengan adanya The Empress di sini ya. Lalu kemudian ada energi The Stars Aquarius ya. Seperti Hoops, kembali lagi di sini Three of Cups di sini. Tiga orang ini itu memandang pada konstelasi dan bintang di sini juga diklarifikasi oleh The Stars, gitu ya, The Stars. Jadi intinya teman-teman di sini Scorpio di sini diminta untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan visi misi ya, kesamaan visi misi yang notabene punya self worth gitu ya. Dan akhirnya sama-sama memiliki apa ya, The Stars itu memiliki sebuah harapan atau cita-cita yang sama gitu ya. Jadi nanti semesta akan mempertemukan kalian dengan seseorang ya, berkolaborasi dengan seseorang yang memiliki kesamaan visi misi dengan kalian dan mungkin kesamaan masa lalu dengan kalian ya. Lalu kemudian kalian bergerak bersama untuk menuju apa yang kalian inginkan gitu ya. Perpindahan ini terkait apa saya kurang tahu ya. Ini ada sebuah perpindahan di sini ya, dengan adanya energi The Chariot tadi ya, berpindah ke tempat yang jauh lebih tenang dan lebih damai tentunya ya. Oke, untuk monologi mohon bantuan untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, teman-teman Scorpio di sini mendapatkan South Node. Don't let past hold your back. Yang gitu ya, kembali lagi ya, dengan adanya tadi saya merasakan kalian seperti memiliki masa lalu yang sama gitu ya, dengan orang yang akan berkolaborasi dengan kalian di sini ya. Dan jangan biarkan masa lalu kalian di sini menghambat kalian gitu ya untuk maju gitu ya, dengan adanya South Node di sini ya. Dan mungkin bagi teman-teman Scorpio di sini ya, mungkin bisa lihat ya di channel saya, di deskripsi channel saya, di situ ada link untuk ke Astro Cafe gitu ya, di mana Astro Cafe di sini adalah website yang menyediakan birth chart ya, natal chart untuk setiap orang. Ini gratis teman-teman ya, kalian hanya cukup memasukkan nama, lalu kemudian jenis kelamin, tanggal hari lahir, lalu kemudian jam lahir ya. Di situ nanti setelah kalian enter, maka dia akan provide semua laporan natal chart kalian ya, secara lengkap gitu ya, bisa dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kok teman-teman ya. Dan di situ tolong cari yang kaitannya dengan South Node. South Node kalian di mana? Jadi South Node di sini adalah sesuatu yang sudah kita pelajari dan yang harus kita intinya lepaskan gitu ya. Dan kita menuju pada North Node kita. North Node itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini, dan itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Kita justru malah terbiasa dengan South Node kita. Malah kita diminta oleh semesta untuk melepaskan South Node ini. Gitu ya. Kita bergerak ke arah North Node kita, di mana itu adalah sesuatu yang baru dan yang harus kita pelajari. Gitu ya. Silakan cari di situ ya. Oke. Lalu untuk animal spiritnya bagi teman-teman Scorpio di sini ya. Oke. Animal spiritnya adalah lizard spirit regeneration sini ya. As a survivor you are unparalleled, no matter what happen you can adapt, embrace your transformation, put on your new cloak, you are a master of regeneration. Jadi di sini saya merasakan adanya sebuah regenerasi energi ya, kembali tadi ya.
Three of Swords tadi ya, yang juga didampingi oleh The Empress di sini ya, lalu kemudian The Stars, Hopes and Healing, gitu ya. Jadi intinya kalian di sini, ya kalian di sini sama-sama memiliki energi penyembuh, gitu ya, sama-sama memiliki energi penyembuh, dan kalian di sini diminta untuk tapping into healing energi kalian ya. Kembali lagi ya, nanti di hari Jumat ada Chiron di Taurus ya, itu nanti yang akan menyembuhkan diri kalian khusus terkait stabilitas apapun itu yang mungkin mengena dalam kehidupan kalian ya, entah stabilitas apa macam-macam ya, keuangan, relasi, lalu kemudian pekerjaan gitu ya, silakan dirasakan sendiri gitu ya, itu oke. Gitu ya teman-teman Scorpio ya, itu pesan-pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Scorpio di sini. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya ya. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Scorpio. Terima kasih, salam satu semesta.